Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Masih membahas pada maqalatus sadis, maqalah yang ke-6. Masih membahas mengenai maqalatus sadisatu, yaitu mengenai fana anil khalqi, fana anil hawa, dan fana anil iradah. Masih membahas mengenai mensirnakan, memfanakan dari makhluk, dari ketergantungan terhadap makhluk, kecuali terhadap sesuatu yang diizinkan oleh Allah, kecuali makhluk yang diizinkan oleh Allah. Yang kedua, fana terhadap hawa nafsu, kecuali terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, fana dari iradahnya, kehendaknya untuk mengikuti kepada fi'lillah, kepada perbuatannya Allah. Kita masih bahas masalah itu sampai kepada sabdanya Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Aku dibikin senang dari dunia kalian itu 3. Atibu, wangi-wangian, wan nisa'u, dan perempuan, waju'ilat qurratu aini fis salat, dan dijadikan qurratu aini, aku ini, keenakan pandanganku ini, fis salati, di dalam salat. Nah, Nabi ini diberikan mahabbah berupa 3 hal ini. Faudifa, maka disandarkan. Faudifa, maka disandarkan, zalika, apa demikian itu, yaitu mahabbah terhadap 3 hal tadi itu. Disandarkannya mahabbah terhadap 3 hal itu ilaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da, setelah an kharaja, keluar apa zalika, demikian tadi itu mahabbah tadi itu, minhu dari Nabi, wazala, dan telah hilang apa zalika, demikian tadi itu, anhu dari Nabi. Tahkikon sebagai pernyataan, bima dengan sesuatu, asarna yang mengisyaratkan siapa kami, ilaihi pada ma, wa taqaddama, dan telah terdahulu apa ma. Nabi diberikan mahabbah, cinta, berupa 3 hal tadi itu. Setelah mahabbah terhadap 3 hal itu dikeluarkan dari diri Nabi. Jadi Nabi itu bukan cinta karena dirinya sendiri, tapi Nabi itu dibikin cinta sama Allah terhadap 3 hal ini. Sehingga mahabbah Nabi, cinta Nabi terhadap pewangian, cinta Nabi terhadap wanita, beda dengan cintanya manusia pada umumnya terhadap pewangian dan juga terhadap perempuan. Kenapa? Sebab mahabbahnya itu sudah ikut dengan mahabbahnya Allah, bukan ikut kepada mahabbahnya nafsunya sendiri.
terhadap cinta nafsunya sendiri, tapi sudah ikut mahabbahnya kepada mahabbahnya Allah. Makanya salah satu yang dipanggil oleh Nabi ketika Nabi sedang anfal, sedang di akhir hayatnya, kan salah satu yang dipanggil siapa? Perempuan, An-Nisa, An-Nisa, perempuan, wanita, wanita. Kan yang dipanggil, itu salah satu yang dipanggil sama Nabi. Itu kan kalau bukan Nabi yang ngomong, ada orang bukan ahli ibadah, lalu kemudian dia mau meninggal bilang cewek, 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 perempuan, apa coba itu? Ini orang mau mati aja masih memanggil perempuan aja ini gitu kan. Tapi kan ketika Nabi yang mengucap itu sudah beda itu. Kenapa? Karena mahabbahnya Nabi terhadap perempuan sudah beda mahabbahnya terhadap orang yang belum dimahabbahkan oleh Allah. Jadi Nabi tadi terkatakan di sini disandarkannya mahabbah terhadap tiga hal itu kepada Nabi setelah yang ketiga hal itu sudah dikeluarkan dari Nabi dan hilang sudah itu dari Nabi, termasuk sholat. Kan tadi dikatakan waju'ilat qurratu aini fi sholat, keenakan pandanganku, kenikmatan aku itu adanya di dalam sholat. Dijadikan keenakan pandanganku itu ada di dalam sholat. Mahabbah, cintanya orang dalam sholat itu ketika belum dikeluarkan dari nafsunya itu beda. Kalau di depan banyak orang rajin, sholatnya banyak gitu. Kalau lagi ngimamin panjang suaranya. Tapi kalau lagi sholat sendiri pendek banget aja. Sudah beda itu, sudah beda itu. Sudah beda. Gitu ya. Nah, Nabi dibuat enak itu, mau dalam keadaan apapun, mau dalam situasi seperti apapun, tetap saja Nabi dijadikan sholatnya itu qurratu aini. Nah, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ana adapun aku Allah, indal munkasirati, aku ini indal munkasirati, di sisi orang yang hancur, di sisi orang yang pecah, di sisi orang yang hancur. Apanya yang hancur? Qulubuhum, hati-hatinya mereka, min ajli dari karena aku, min ajli dari arahku, min ajli dari arahku. Kata Allah begini, aku di sisi orang yang hatinya patah hati. Aku ini di sisi orang yang hatinya hancur lebur. Hancur leburnya bukan karena apa-apa, bukan, tapi karena arah aku. Jadi siapapun orang yang hatinya patah hati, siapapun orangnya hatinya yang hancur lebur hatinya karena Allah, ada Allah di situ. Bukan orang yang patah hati karena makhluk. Bukan karena orang yang hancur lebur hatinya karena makhluk. Diputusin sama ceweknya patah hati, lalu kemudian Allah sedang bersama aku gitu ya. Itu kan bukan min ajli itu. Bukan min ajli. Tapi kalau hancur leburnya itu karena Allah, maka Allah ada di sisinya. Apa maksudnya nih? Ayat ini apa maksudnya? Fallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala, itulah yakunu, tidak ada siapa Allah. La yakunu, tidak ada siapa Allah, indaka, di sisimu. Allah tidak akan ada di sisimu. Allah tidak akan ada di sisimu bukan berarti kita ini nggak ada Allah. Enak banget nggak ada Allah, nggak ada yang nyatet. Maksudnya Allah tidak ada di sisi kita itu, Allah, rahmatnya Allah, pertolongannya Allah, kasih sayangnya Allah, segala macam Allah itu tidak ada di sisimu. Hatta tunkiro, sehingga mengingkari siapa kamu. Hatta tunkiro, sehingga mengingkari siapa kamu. Jumlata hawaka, sejumlah hawa nafsumu. Wa iradatika, dan irodahmu. Selama kita belum mengingkari hawa nafsu kita, selama kita belum mengingkari iradah kita, maka gak ada Allah di sisi kita. Gak ada hawa nafsu. Malam nafsu kita, hawa nafsu kitanya pengen tidur, tapi Allah pengennya kita bangun.
Maka ketika kita ini belum mengingkari hawa nafsu yang model begini nih, hawa nafsu yang model seperti ini kita belum ingkari, belum ada Allah. Belum ada Allah. Kita pengennya ini makan minum terus, tapi kemudian kita tetap mau puasa. Mau panas kayak apapun, mau lapar kayak apapun, kita tetap aja puasa. Ini mengingkari nafsu kita ini. Kalau udah seperti itu, berarti ada Allah di sisinya. Pun begitu irodahnya. Selama kita belum mengingkari irodah kita, pengennya sih kita bulan depan udah punya mobil baru ini. Itu irodah itu. Tapi selama kita belum mengingkari irodah kita itu, belum ada itu, belum ada Allah di sisinya. Makanya yang pernah dibahas pada sebelumnya, mau berangkat kerja, mau berangkat ke kantor, mau berangkat aktivitas, sholat dulu, zikiran dulu, sampaikan bahwa irodah kita mengikuti irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti apapun yang terjadi di pekerjaan kita, apapun yang terjadi di bisnis kita pada siang hari itu, pada hari itu, semuanya kita bisa terima. Kenapa? Karena kita sudah menyatukan irodah kita dengan irodahnya Allah. Tapi kalau udah dari pagi kita menyiapkan irodah kita dan tidak dipersatukan dengan irodahnya Allah, sore hari pulang dari kerja pasti itu ada sesuatu yang menyangkut hati kita. Malam pasti itu ada sesuatu yang masih ganjil di hati kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak sama dengan irodah kita. Nah, selama engkau belum mengingkari sejumlah hawa nafsumu, dan selama kamu belum mengingkari sejumlah irodahmu, maka engkau tidak akan ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faizan kasarot, maka jika sudah pecah, faizan kasarot, maka jika sudah pecah, apa jumlah tu hawaka wa irodatika, kalau irodahmu dan hawa nafsumu sudah pecah. Sudah pecah itu maksudnya apa? Sudah nggak ada lagi hawa nafsunya, kita pecahin nih. Kita pengen A, udah kita pecahin. Kita sih pengennya tidur aja, tapi kemudian kita zikir, kita ibadah. Kita pengennya ini nafsu mau maksiat saja, mau melakukan sesuatu yang buruk saja, tapi kita hancurin itu nafsunya itu. Kita pengennya ini, irodah kita pengennya ini, pengen itu, kita hancurin itu semua itu, dihancurin saja. Nah, kalau sudah hancur semuanya itu, tapi walam yasbut, dan belum tetap, walam yasbut, dan belum tetap fika padamu syai'un, apa sesuatu, syai'un, apa sesuatu. Kita sudah menghancurkan nafsu kita, kita sudah menghancurkan irodah kita, tapi kita belum stabil. Hidup kita ini belum stabil gitu. Maksudnya rezeki kita belum stabil, maisha kita belum stabil, sesuatu apapun ini belum mantap di diri kita ini. Padahal kita udah ngancurin, sudah menghancurkan nafsu kita, sudah menghancurkan irodah kita. Maka ansa'aka, membangun kak kepadamu Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkan sesuatu kepadamu. Faja'ala, maka menjadikan siapa Allah, faja'ala, maka menjadikan siapa Allah fika padamu irodatan, sebuah kehendak, irodatan, sebuah kehendak. Faturidu itu bukan fatazidu ya, kalau di teks itu zai, ro itu. Faturidu zai, bukan zai itu tapi ro. Faturidu, maka berkehendak, faturidu, maka berkehendak siapa kamu, bitilkal irodati, dengan irodah tersebut, bitilkal irodati, dengan irodah tersebut. Maka yang dia lakukan sama Allah adalah Allah akan membangun sebuah irodah di dalam diri kita ini, yang irodah kita akan menjadi sama dengan irodahnya Allah. Yang irodah kita akan menjadi sama dengan irodahnya Allah. Jadi di dalam diri kita dibangun sebuah irodah, dibangun sebuah kehendak, yang udah ketika kita punya kehendak sendiri, punya irodah itu, irodahnya bukan irodah kita lagi, tapi sudah irodahnya Allah. Kalau orang sudah diirodahkan dengan irodahnya Allah, itulah yang kata Quran dikatakan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ketika Allah ingin, aroda, ketika Allah ingin, aroda syai'an, ketika Allah berirodah terhadap sesuatu,
yang irodahnya Allah itu sudah ada di dalam diri, irodahnya di dalam diri kita ini, sehingga irodah kita itu sama dengan irodahnya Allah, maka kun fayakun. Allah tinggal ngucap kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Meskipun gak usah harus ngomong kun juga, tapi itu secepat itu. Kenapa? Karena irodahnya Allah itu sudah ada, sudah masuk, sudah tertanam, sudah dibangun di dalam irodah kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak akan punya irodah kecuali irodahnya Allah. Sehingga apapun yang kita inginkan itu akan terwujud. Sesuatu yang gak bakalan terwujud, yang Allah tidak kehendaki kepada kita, gak ada irodahnya di dalam diri kita ini, gak ada. Misalnya Allah berkehendak kamu ini dalam 1 tahun gak bisa punya mobil. Aku gak berkehendak kamu belum punya mobil, biarin pakai motor dulu, nanti pakai mobil kemana-mana lagi, gitu ya. Udah sini dulu, naik motor dulu, nggak usah naik mobil. Irodahnya Allah itu. Maka 1 tahun itu tidak ada irodah pengen punya mobil dalam diri kita itu tuh. Jadi kita dibikin irodah, dibikin kehendak itu, yang kehendak kita itu yang pasti terwujud sudah. Itulah kemudian yang dialami sama para aulianya Allah, para kekasihnya Allah, orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau apapun yang dia kehendaki terwujud itu. Tapi apapun yang dia tidak kehendaki tidak terwujud itu. Bahkan tidak ada di dalam irodah, di dalam diri. Kenapa? Karena tadi itu Allah sudah membangunkan irodahnya di dalam diri kita, sehingga apa yang kita inginkan sama dengan irodahnya Allah. Tapi itu tadi syaratnya dulu. Syaratnya apa? Hancurin dulu, ingkari dulu, hancurkan dulu irodah kita dan hawa nafsu kita. Caranya tadi gampang aja, caranya yang paling mudah saja. Ditekad di dalam diri kita, ya Allah saya pengen kerja, apapun yang hasilnya ini adalah kehendakmu. Sudah kita kerja aja, sudah kita kerja saja. Sudah kita kerja yang tekun saja, kita berdagang yang tekun saja. Nanti hasilnya apapun, sudah, ini mah irodahnya Allah. Ini mah irodahnya Allah. Urusan kita cuma kerja yang benar, dagang yang benar, usaha yang benar. Udah, nanti apa hasilnya itu sudah masuk irodahnya Allah. Nah, faiza sirta, maka jika jadi siapa kamu? Faiza sirta, maka jika jadi siapa kamu, fitil kal irodati, di dalam irodah tersebut. Fitil kal irodati, di dalam irodah tersebut. Fitil kal irodati, dalam irodah tersebut. Kalau sudah, maka jika jadi siapa kamu, maksudnya maka jika kamu menemukan fitil kal irodati, di dalam irodah tersebut, alman saati yang dibangun, alman saati yang dibangun, fika padamu, kasaro maka menghancurkan, kasaro maka menghancurkan ha pada irodah, kasaro maka menghancurkan ha pada irodah. Ar-Rabbu, siapa Allah, Ar-Rabbu ta'ala, siapa Allah ta'ala, biwujudika, dengan wujudmu, biwujudika, dengan wujudmu, fiha pada irodah, fiha pada irodah. Fatakunu, maka jadilah siapa kamu, fatakunu, maka jadilah siapa kamu, itu munkasirul qalbi, orang yang hancur hatinya, munkasirul qalbi, orang yang hancur hatinya, abadan selamanya, abadan selamanya. Kalau kita tiba-tiba di dalam diri kita ini ada irodah lain nih, ditemukan irodah lain yang itu bukan irodah yang dibangun oleh Allah. Ya tiba-tiba punya nafsu aja lagi gitu, lagi jalan kemana ngelihat orang punya ini, oh bagus, enak juga saya punya ini nih, wah besok pokoknya saya pengen punya ini nih, misalnya gitu, pengen punya ini nih. Itu maka yang dilakukan sama Allah adalah langsung Allah hancurkan itu irodah itu. Langsung pokoknya dibuat, ya setelah itu nggak lama dibuat hancur saja, dibuat nggak jadi pengen lagi gitu, nggak jadi pengen lagi. Padahal udah pengen beli nih, gue beli juga nih sekarang. Masa temen gue punya ini, gue nggak punya ini, gitu ya. Udah gue beli sekarang nih. Ketika lagi pengen beli itu, tiba-tiba udah hilang tuh nafsunya pengen beli, udah kagak ada lagi tuh, udah kagak pengen lagi gitu. Kenapa? Karena irodah kita tadi itu sudah dihancurkan sama Allah itu. Kenapa sudah dihancurkan? Karena sudah ada irodahnya Allah. Nah, karena
Karena irodah kita ini hancur, hawa nafsu kita dihancurin sama Allah. Kita bangun sedikit nafsu kita ini, hawa nafsu kita bangun sedikit, dihancurin sama Allah. Kita pengen sesuatu ini yang dari nafsu kita, dihancurin lagi sama Allah. Kita pengen punya sesuatu yang itu dari nafsu kita, dihancurin lagi sama Allah. Maka ketika dihancurin, itulah jadilah engkau itu munkasirul qalbi, orang yang hancur hatinya itu abadan selamanya. Fahuwa maka adapun Allah azza wa jalla itu la yazalu tidak henti-henti siapa Allah yujaddidu, kurang dal itu, yujaddidu, tambahin dal satu lagi, yujaddidu memperbaharui siapa Allah, yujaddidu memperbaharui siapa Allah fika padamu iradatan pada kehendak, summa yuzilu kemudian menghilangkan siapa Allah ha pada iradah inda wujudika ketika di sisi wujudmu, fiha di dalam iradah, hakaza seperti itulah ila ayyablugha sehingga sampai alkitabu kitab catatan hidup, ketentuan ajalahu pada ajalnya kitab, terus menerus digituin sama Allah. Ada sesuatu irodah, dihancurin lagi sama Allah. Ada irodah sedikit muncul, dihancurin sama Allah. Biar sama dengan irodahnya Allah. Sampai kapan? Sampai ajalnya tiba. Nah, ajalnya tiba ini bukan sekedar hakiki saja, bukan sekedar tobi'iyah, artinya kematian yang sebenarnya, tapi juga kematian yang hakiki, kematian nafsunya. Jadi orang itu sudah dimatikan dia sebelum dirinya mati. Oh, sampai dia dimatikan dirinya, sudah tidak ada apa-apa. Akunya sudah nggak ada, egonya sudah nggak ada, ananya sudah nggak ada apa-apa dia. Itu namanya orang yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayahsulu maka berhasil laka padamu al-liqa'u apa perjumpaan, maka sukseslah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpanya bukan nanti juang di sana, bukan nanti saja nanti di akhirat, tapi juga liqa di dunia. Tentu saja liqa di dunia tidak dengan melihat basor, tidak lihat dengan kepala, tapi kita sudah menemukan Allah, sudah merasakan hadirnya Allah. Yang selama ini kita sampaikan itu, Allah ada, semua juga tahu Allah itu wujud. Tapi kita tidak pernah melihat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Makanya kemudian kita ini sering maksiat, masih sering galau, masih sering pede, masih sering segala macam lah. Kenapa? Karena basyirah kita belum sampai liqa kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini dia sukses liqa, sudah berjumpa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahaza maka inilah maknanya ana indal munkasirati qulubukum min ajli. Inilah maknanya, pengertian dari hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubukum min ajli. Aku bersama orang yang hancur hatinya karena aku. Wa makna kaulina dan adapun makna ucapan kami, wa makna kaulina dan makna ucapan kami, inda wujudika ketik di sisi wujudmu, inda wujudika di sisi wujudmu, fiha di dalam iradah. Tadi kan ada kalimat itu inda wujudika fiha tadi itu. Apa itu? Itu huwa adapun perkataan kami di sisi wujudmu di dalam iradah. Apa maksudnya itu? Rukunuka bersandarnyamu, watuma'ninatuka dan ketenanganmu, ilaiha kepada iradah. Jadi kita sudah tenang dengan iradah kita sudah tenang bersandar maksudnya dengan menyandar dengan iradahnya kita.
nggak pakai lagi irodah yang lain, tapi irodah yang ada di dalam diri kita, yang itu irodahnya sudah menjadi irodahnya Allah, sudah menjadi irodahnya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman fi hadisi, di dalam hadisnya Al-Qudsi, yang Qudsi, allazi yarwi, yang meriwayatkan hu pada allazi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian juga berfirman dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi, la yazalu, tidak henti-hentinya, la yazalu, tidak henti-hentinya, abdi hambaku yataqarrabu, mendekatkan diri siapa abdi, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan berbagai macam kesunahan, bin nawafili, dengan berbagai macam kesunahan, hatta uhibbaha, sehingga aku mencintainya, hatta uhibbaha, sehingga mencintai siapa aku, hu pada si abdi. Terus menerus aku akan mencintai hambaku selama dia terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai macam kesunahan, sampai aku mencintai dia. Faiza ahbabtuhu, maka jika aku mencintai dia, faiza ahbabtuhu, maka jika mencintai siapa aku, hu pada si abdi, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka kata Allah, kuntu, jadilah aku, sam'ahu, pendengarannya si abdi, allazi yasma'u, yang dapat mendengar si abdi, bihi, dengan sam'ahu, wa basarahu, dan menjadi penglihatannya si abdi, allazi yubsiru, yang dapat melihat siapa si abdi, bihi, dengan allazi, wa yadahu, dan jadi tangannya, wa yadahu, dan jadi tangannya si abdi, allati yabtisu, yang memukul atau memegang siapa si abdi, biha dengan yadahu, wa rijlahu, dan jadi kakinya si abdi, allati yamsi, yang berjalan siapa si abdi, biha dengan si rijlahu. Kalau sudah seperti itu, irodahnya tadi sudah menjadi irodahnya Allah, maka yang terjadi di sini kata Allah adalah, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Jadi tangannya sudah menjadi tangannya Allah, penglihatannya sudah menjadi penglihatan Allah, pendengarannya sudah menjadi pendengarannya Allah. Kalau pendengaran kita sendiri ini kan terbatas, tapi pendengarannya sudah pendengarannya Allah. Coba lihat pendengarannya, pendengaran Allah. Matanya bukan menjadi mata dia lagi sudah, tapi matanya, pandangannya sudah menjadi pandangannya Allah. Ini yang pernah saya sampaikan. Jangankan pandangan kita jadi pandangan Allah, pandangan kita jadi pandangan Google aja udah keren banget. Pandangan Google ada di pandangan kita, udah keren banget itu. Kan sering saya sampaikan seperti ini, contohin biar gampang. Biar gampang mencernanya. Maksudnya apa nih pandangan Allah menjadi pandangannya dia? Pandangan Google jadi pandangan kita aja udah keren banget. Anda dari sini mau ke Blok M, berapa menit? Yang mana yang macet? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Anda buka handphone Anda, buka Google Map, Anda tulis Blok M Mall, tulis, langsung searching. Kelihatan berapa menit dari sini ke Blok M? Kelihatan. Yang mana yang macet kelihatan. Itu pakai pandangan siapa itu? Kalau Anda itu ngomong ini kepada orang udik, orang kampung, yang kemudian Anda bilang, Anda mau kemana? Mau ke Blok M, 15 menit, nanti macetnya di sini. Kata orang udik, hebat banget Anda itu, keren banget Anda itu, top, sakti sudah itu mah, sakti mandraguna Anda itu dah, sakti mandraguna gitu. Karena dulu saya pertama-tama ada Google Map itu, jalan saya sama pengurus NU itu di mobil lagi mau ke Jawa, saya keluarin itu, kemudian kan kebaca itu 500 meter belok kiri, 500 meter belok kanan. Terus kata Kiai, itu kok bisa tahu dia? Udah saya kasih hodam Kiai, saya bilang gitu. Udah saya kasih hodam ini gitu.
Masya Allah. Itu baru pandangan Google itu, belum pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi labzin akhar, dan pada lafaz yang lain, fabi yasma'u, maka denganku yasma'u, dia dapat mendengar. Wabi, dan denganku ya besuru, dapat dia. Wabi, dan denganku ya betisu, dapat memukul dia. Wabi, dan denganku ya kilu, dapat berpikir siapa dia. Wahaza, dan inilah semua tadi ini sampainya manusia kepada fananya Allah, sampainya manusia kepada pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Semua ini innama yakunu, hanyalah ada. Innama yakunu, hanyalah ada. Apa haza? Fi halatil fanai, di dalam keadaan fana. Fi halatil fanai, di dalam keadaan fana. La ghaira, tidak yang lain. La ghaira, tidak ada yang lain. Tiketnya ketika Anda pengen seperti ini, tiketnya adalah fana dulu. Apa tadi itu? Menghancurkan yang ada di dalam diri kita. Faiza fanaita, maka jika sudah fana siapa kamu, anka darimu, wa anil khalqi, dan dari makhluk. Itu jika kamu sudah fana darimu, dari nafsumu, dari irodahmu, dan juga fana dari makhluk. Itu makanya kemudian menjadi orang yang munkasir, orang yang hancur. Al-munkasir itu kasroh, inkisar, hancur, kasroh. Makanya dikatakan harokat pertama di Quran dan harokat terakhir di dalam Quran adalah kasroh. Bahkan harokat pertama dari ayat yang diturunkan adalah kasroh. Apa harokat pertama itu? Kasroh. Yang terakhir apa? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, kasroh. Ayat pertama ikra, kasroh. Maka kata ulama-ulama tasawuf, semua diawali dengan kasroh, penghancuran. Itu mah kebetulan. Mana ada yang kebetulan? Nggak ada. Maka kata pengarsa Abah, jangan sering ngomong kebetulan. Kayak orang kagak punya Tuhan, orang ngomong kebetulan. Kebetulan saya tadi begini, kebetulan. Jangan ngomong kebetulan, jangan sering ngomong kebetulan. Kayak orang kagak punya Tuhan. Apa maksudnya dari kasroh itu? Dihancurkan. Engkau mau baca Quran, hancurin dulu nafsumu. Engkau mau baca Quran, hancurin dulu irodahmu itu. Nanti kalau enggak, engkau baca Quran, nafsu yang ada tuh dalamnya itu. Engkau membaca apa, nafsu itu yang ada itu. Dan inkisar itu, menghancurkan itu adalah cara pertama orang ingin menjadi fana billah, fana kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sokhan wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi
syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil maafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul